Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Anissa Alifia Cahyati dengan NIM 1908304001 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir YIN Syenur Jati Cirebon. Insyaallah di video ini saya akan sedikit memaparkan mengenai kaum muslimin dan Al-Quran, yang mana di dalamnya itu tercakup tentang penghafalan dan juga pembacaan Al-Quran, serta ada terjemahan Al-Quran dan juga ada tafsiran Al-Quran. Dan saya juga akan sedikit menyinggung tentang keserjenaan barat dan Al-Quran. Jadi metode hafalan ini memang sangat terkenal di kalangan bangsa Arab, yang mana menjadi salah satu tradisi yang sangat menonjol dan sangat terkenal apalagi ketika waktu pada masa wahyu Al-Quran itu diturunkan. Nah, lewat tradisi ini wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad ini dipelihara dari kemusnahannya, yang mana ketika itu juga dilakukan kodifikasi resmi Al-Quran, yang mana dilakukan kodifikasi resmi ini pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan juga diketuai oleh Zaid ibn Sabit. Kemudian setelah salinan-salinan kodifikasi resmi Al-Quran ini telah disebarluaskan ke berbagai wilayah utama Islam, transmisi teks Al-Quran secara lisan dalam bentuk hafalan ini dari generasi ke generasi tetap dipertahankan, jadi tidak dimusnahkan sama sekali walaupun sudah adanya mushaf Al-Quran. Karena tradisi hafalan ini merupakan suatu bentuk tradisi oral yang independen dari sebuah teks tertulis. Menurut keyakinan kaum muslimin, Al-Quran ini telah disampaikan secara oral oleh Nabi kepada pengikut-pengikut pertamanya, yang mana kemudian ditransmisikan juga secara oral pula dari generasi ke generasi berikutnya. Dari generasi pertama Islam dikabarkan bahwa orang yang pertama kali membaca Al-Quran dengan suara lantang dan terbuka di kota Makkah itu adalah Ibnu Mas'ud, yang mana beliau itu mendapatkan tantangan dari orang-orang Quraisy yang melemparinya dengan batu. Dan juga diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini selalu membaca ayat-ayat Al-Quran di depan rumahnya, yang mana lebih jauh lagi kita lihat hadis-hadis yang melaporkan dan juga mengatakan bahwa keberadaan sejumlah besar sahabat Nabi yang menghafal Al-Quran. Tetapi juga karena pada waktu itu pewahyuan Al-Quran ini belum selesai, yang mana pewahyuan Al-Quran saat itu diturunkannya masih dalam proses. Maka permasalahan pada hafalan-hafalan para sahabat Nabi ini masih belum bisa diterapkan secara pasti. Kemudian juga dikabarkan bahwasanya pernah menjadi suatu kebiasaan di kalangan umat muslim untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka menghafalkan Al-Quran pada usia 4 tahun. Sejalan dengan institusionalisasi Al-Quran, terutama setelah berkembangnya berbagai macam bacaan Al-Quran, dan setelah proses unifikasi bacaan Al-Quran, berkembanglah ilmu spesifik untuk mengajarkan bacaan Al-Quran, yang mana disebut dengan ilmu tajwid. Yang mana tajwid ini memberikan pedoman bagaimana kita untuk membaca Al-Quran dengan cara tepat, baik, dan sempurna. Dan juga tajwid ini bertujuan untuk mencegah lidah dalam melakukan kekeliruan ketika membaca Al-Quran ini. Dalam mazana literatur Islam, selain tajwid, terdapat istilah-istilah lain yang lazim untuk merujuk kepada ilmu spesifik dalam pembacaan Al-Quran ini. Di antaranya itu ada tartil, kemudian ada tilawah, dan juga qiraah. Di Indonesia sendiri, pengajaran pembacaan Al-Quran ini dilakukan dalam bentuk privat atau institusional,
yang mana dalam bentuk privat ini biasanya diajarkan di berbagai rumah-rumah atau di surau, yang mana penekanan utamanya itu hanya terdapat pada tataran-tataran bacaan Al-Quran dan juga disambung dengan materi-materi hafalan-hafalan surat-surat pendek. Kemudian ada terjemah Al-Quran, yang mana terjemah Al-Quran ini merupakan salah satu cara bagi kaum muslim non-Arab yang tidak mengerti bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, yang mana dari terjemah itu kitab-kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa ibu mereka. Berbicara tentang terjemah Al-Quran, yang mana terjemah Al-Quran ini mengundang banyak pendapat atau berbagai pendapat dari berbagai mazhab-mazhab, yang mana menurut mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafiyah ini membolehkan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran tidak dengan bahasa Arab itu sendiri, jadi boleh diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa negara kita. Berbeda dengan mazhab Hanafiyah, mazhab-mazhab Sunni lainnya itu berpendapat bahwasanya teks Al-Quran ini harus dibaca dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran itu sendiri, seperti mazhab Hambali, kemudian mazhab Maliki, dan mazhab Syafi'iyah, yang mana ketika seorang muslim sedang menunaikan ibadah sholat dan juga ia belum bisa untuk melafalkan Al-Fatihahnya, maka ia itu harus menggantinya dengan lafal-lafal ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Namun jika tidak bisa juga, ia bisa menggantinya dengan mengulang-ulang asma Allah dalam jangka panjang sesuai ketika orang-orang membaca Al-Fatihah. Menurut gagasan mayoritas dalam ortodoksi Islam, bahwasannya terjemahan Al-Quran ini dari pengertian sebenarnya dari kata tersebut itu adalah suatu kemustahilan. Lebih jauh lagi, ortodoksi Islam ini menegaskan bahwasanya terjemahan Al-Quran yang sekaligus bersifat literal dan juga tepat dalam segi maknanya itu adalah mustahil. Bahwasanya teks orisinal Al-Quran tidak tergantikan olehnya. Jadi, naskah-naskah Al-Quran ini menurut sudut pandang tersebut dapat dilengkapi dengan kuasi terjemahan. Dan inilah yang dilakukan selama berabad-abad oleh para sarjana muslim, dan juga dilakukan hingga sampai sekarang ini. Kemudian ada tafsir Al-Quran, yang mana tafsir Al-Quran ini merupakan salah satu upaya juga dalam memahami Al-Quran. Dan tafsir Al-Quran sendiri banyak digunakan oleh kalangan-kalangan umat muslim. Istilah tafsir sendiri berasal dari kata fasaro, yang artinya itu menerangkan atau menjelaskan. Secara khusus, kata tafsir ini bermakna tentang penjelasan Al-Quran atau ilmu atas penafsiran kitab suci tersebut. Sinonim dari kata tafsir ini adalah takwil, yang mana belakangan ini kata takwil itu berubah jadi istilah teknis untuk penjelasan internal atau material atau juga kandungan dalam Al-Quran. Sedangkan tafsir diterapkan untuk menjelaskan bagian filologis atau eksternal dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Tafsir juga mencakup penjelasan-penjelasan tentang sebab pewahyuan Al-Quran dan juga tentang sejarah-sejarahnya, serta menjelaskan masa penentuan pewahyuan Al-Quran yang disebut sebagai Makkiyah atau Madaniyah. Tafsir Al-Quran yang pertama kali bisa diakses dewasa ini adalah tafsir karya dari Ibnu Jarir at-Tabari, yang mana tafsir ini di kalangan ortodoksi Islam, tafsir ini dianggap sebagai salah satu contoh yang terpenting dan terbaik dari tafsir bil al-ma'sur dan bil ar-riwayah, yang mana sebagai contoh tafsir ini mengambil dari
berdasarkan riwayat, sebagaimana dibedakan dari tafsir Al-Biroi dan juga tafsir Al-Diroyah yang berpijak pada penggunaan nalar, dan juga dari tafsir Bil Isyarah yang berpijak kepada intuisi batin. Kesarjanaan Barat dan Al-Quran, yang mana perhatian ilmiah kesarjanaan Barat ini bermula dengan kunjungan Petrus Venerabilis, yaitu kepala biara Cluny, ke Toledo pada perempatan kedua abad ke-12, dengan pertimbangan utamanya itu untuk membasmi keyakinan-keyakinan heretik, yaitu Yahudi dan Islam, dan juga membela umat-umat Kristiani. Ia membentuk dan juga membiayai tim penerjemah yang ditugaskannya untuk menerjemahkan serangkaian teks Arab yang nantinya akan menjadi pijakan ilmiah bagi para misionaris Kristen yang berurusan dengan Islam, yang mana sarjana-sarjana Kristen yang berada di garis belakang pasca peperangan itu berupaya membuat gambaran-gambaran yang bersifatnya itu imajiner untuk mengobarkan semangat para umat Kristiani, dan juga nantinya disebarkan ke berbagai kalangan Kristen itu juga. Kajian-kajian Al-Quran lainnya, yang mana kajian-kajian Al-Quran paling awal di Barat ini bermula pada abad pertengahan dengan serangkaian penerjemahan yang terdapat pada Clunia Corpus, yang mana pada faktanya itu lebih menunjukkan kepada karakter apologetik ketimbang dengan karakter ilmiah. Mungkin cukup sekian pemaparan pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.